2πf ya, atau 2pi per T ya. Ini apa? 2pi per T, maka T-nya berapa? 2pi 2pi per 4. per 4 gitu ya. Berarti setengah pi. Setengah pi, oke. Lalu apa lagi? Frekuensi. Frekuensinya tinggal dibalik ya. Pi per 2 per pi ya. Gitu ya. Lalu terakhir kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang gimana? V sama dengan lambda per T gitu ya. Atau lambda kali F. Ini udah tinggal kamu kaliin ya. Jadi tinggal kamu kalikan ini, kamu kalikan ini gitu ya. Ini hasilnya bulat ya. Berapa? Coba bentar. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya berapa tadi? Pi per 30 ya. Pi dibagi 30. Frekuensinya 2 per pi. 2 dibagi pi gitu ya. Ini coret nih. 2 per 30. 1 per 15 ya. Meter per second gitu ya. Oke. Baik, itu tadi ini ya, apa namanya? Kita sudah jawab ini ya. Jadi amplitude gelombangnya berapa, panjang gelombangnya, periode dan frekuensi, serta kecepatan gelombangnya. Oke. Kemudian kita mau masuk ke yang interferensi ya. Jadi interferensi adalah gejala fisik dari perpaduan dua gelombang ya. Jadi misalkan ini ada gelombang pertama Y1 sama dengan Y01 sin omega T min KX1 plus apa nih ya? Pi ya, Pi1 misalkan ya. Y2, Y02 sin omega T gitu ya. Maka Y1 tambah Y2 sama dengan Y0 kuadrat sama begini ya. Coba kita lihat ya. Jadi ini ada yang saling menguatkan ya, ada yang saling melemahkan rumusnya ya. Jadi beda lintasannya ya. Jadi beda lintasannya 2pi per lambda X1 dan X2 dikali tambah ini ya. Ini kita lihat saja. Baik, itu ya interferensi. Lalu kita lihat cahaya sebagai gelombang, nanti kita balik lagi. Orang pertama yang mengembangkan teori, mungkin masih ingat yang kemarin ya. Orang pertama yang mengembangkan teori gelombang sebagai cahaya adalah fisikawan Belanda Christian Huygens tahun 1678. Nah, teorinya adalah apa? Cahaya adalah gelombang yang berasal dari sumber yang bergetar, yang merambat dalam medium yang disebut ether, yaitu zat yang mengisi ruang vakum, gitu ya teorinya. Walaupun nanti terbukti bahwa ether ini nggak ada ya, tapi ini teorinya bertahan lama ya. Jadi tahun 1678 gitu ya, itu nanti kalau nggak salah pas teorinya Einstein ya, teori relativitas khusus ya, itu bisa membuktikan bahwa ether itu sebenarnya nggak ada gitu ya. Kita lihat prinsip Huygens ya, jadi teorinya dia. Semua titik pada suatu muka gelombang merupakan titik sumber dari bulatan gelombang-gelombang kecil sekunder. Setelah waktu T, posisi baru dari muka gelombang adalah suatu permukaan yang menyinggung gelombang-gelombang sekunder. Jadi ini misalkan ada gelombang ya. Ini kan ini datar ini kalau gelombangnya besar gitu ya, gelombang besar ya. Jadi kan sebenarnya kan
jadi datar gitu. Nah, dia bilang semua titik pada suatu gelombang merupakan titik sumber dari bulatan gelombang kecil. Jadi sebenarnya ini jadi gelombang-gelombang lagi gitu ya rumusnya ya, teorinya. Nah, ini mungkin hukum pembiasannya ya. Prinsip Huygens dapat dipergunakan untuk menurunkan hukum pembiasannya. Jadi ini lambda 1 dibagi lambda 2 sama dengan V1 dibagi V2. Ini mungkin itunya ya. Lambda 1, ini lambda 2 misalkan ya. Lalu ini N1, N1 sama dengan, kan indeks bias masih ingat ya. Indeks bias itu perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan di intermediate ya. C dibagi V1, N2-nya C dibagi V2 ya. Lalu sudutnya adalah sin theta 1 itu lambda 1 dibagi HC kalau di sini ya. HC gitu ya. Ini sin theta 2, sin theta 2 yang mana? Sini ya. Lambda 2 dibagi dengan HC juga ya. Ini untuk segitiga HCE. HCE gitu ya. Ini HC yang ini ya. Segitiga ini, kalau yang ini sin theta 2 adalah HCG. Jadi HCG gitu ya. Kan ada segitiga yang ini ya. Kalau yang ini gitu ya. Jadi perbandingannya. Maka perbandingan sin theta 1 dibagi sin theta 2 adalah C dibagi N1 dibagi C dibagi N2 sama dengan N2 dibagi N1. Jadi ini kan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 yang kita kenal dengan apa? Hukum pembiasannya. Nah, ini ada contoh lagi ya. Panjang gelombang dari cahaya natrium kuning di udara adalah 589 nanometer. Berapakah frekuensinya? Berapakah panjang gelombangnya di kaca yang memiliki indeks bias 1,5? Hitunglah kecepatan cahaya natrium kuning tersebut di dalam kaca. Mungkin kalian coba hitung dulu ya. Berapa menit? 5 menit coba ya, kalian hitung ya. Nanti kita samakan jawabannya. 5 menit ya.
Baik, ada yang sudah dapat? Mungkin kita lihat itu ya. Ini ya. Jadi frekuensi cahaya natriumnya adalah F sama dengan C dibagi lambda ya. Panjang gelombang kan 589 ya. Jadi cahayanya ya mungkin ini ya. Panjang gelombang cahayanya 2,998 10 pangkat 8 dibagi panjang gelombang ya. Kira-kira 5,09 kali 10 pangkat 14 Hz. Lalu kalau panjang gelombangnya, berapa panjang gelombangnya di kaca ya, yang memiliki indeks bias 1,5, berarti lambda n-nya adalah lambda dibagi n. Di indeks bias maksudnya ya. Jadi 589 dibagi itu. Jadi 388 nanometer. Kecepatannya di kaca menjadi V sama dengan lambda kali F kali lambda n ya. Jadi 1,97 kali 10 pangkat 8. Jadi ini kecepatan gelombangnya kalau di kaca gitu ya. Kalau di vakum kan yang ini ya 2,998 10 pangkat 8. Kalau di kaca menjadi 1,97 10 pangkat 8. Jadi lebih kecil ya, lebih kecil. Baik. Lalu ada lagi nomor 4 ya. Seperti diberikan gambar 1 ya. Sorotan cahaya dalam material 1 datang pada suatu batas dengan sudut 30. Perbandingan sudut refraksi θ2 dengan indeks bias N2 pada material 2 diberikan pada gambar 2. Ini gambar 1, gambar 2 ya. Berapa kecepatan cahaya pada material 1? Ini material 1 ini ya. Jadi ini N1, N2, 30 gitu ya. Kecepatan dengan sudut 30. Perbandingan sudut refraksi θ2 dengan indeks bias N2 pada material 2 diperlihatkan pada gambar 2. Berapakah kecepatan cahaya pada material 1? Kita berapa menit lagi ya? Sebentar. Masih lama ya. Baik, mungkin kita lihat saja ya jawabannya. Jadi pakai ini ya. Jadi berdasarkan hukum pembiasan, θ1 sama dengan θ2 jika indeks biasnya N1 sama dengan N2. Seperti diberikan gambar pada saat θ2 30, jika N2-nya 1,5 maka N1 1,5. Dan kecepatannya pada medium adalah ini ya, 8 10 pangkat 8. Oke. Lalu ada lagi soal nomor 5 ya. Dua pulsa cahaya ya. Jadi pulsa pertama yang ini, pulsa kedua yang ini ya. Menembus lapisan plastik dengan ketebalan L dan 2L. Jadi ada yang ini L ya. Ketebalannya L ya. Ada yang 2L. Jadi ini ketebalannya L, yang ini 2L ya. Gitu ya. Jika indeks bias setiap lapisan adalah N1 1,55, N2 1,7, N3 1,6, N4 1,45, N5 1,59, N6 1,65, dan N7 1,5 ya. Pulsa mana yang menembus plastik dalam waktu terpendek? Ini ditanya yang paling sampai duluan yang mana gitu ya. Pulsa mana yang menembus plastik dalam waktu terpendek. Mungkin kalian bisa coba 1-2 menit.
Baik, kita lihat ya, ada yang sudah ngitung. Kita lihat jawaban. Ya, waktu perjalanan pulsa 1 adalah T1 sama dengan 2L ya, dibagi C dibagi kan kecepatan cahaya, ditambah L dibagi ini ya, sama dengan 6,33 L dibagi C. Kalau yang pulsa 2 dihitung dapatnya ini ya. Jadi yang paling cepat apa? Yang pulsa 2, beda dikit ya. 6,33 L dibagi C, ini 6,3 L dibagi C ya, beda sedikit. Oke. Kemudian kita lihat percobaan interferensi Thomas Young ya. Seorang berkebangsaan Inggris, Thomas Young, pada tahun 1891 mendapatkan bukti yang meyakinkan untuk sifat gelombang dari cahaya dan bahkan bisa mengukur panjang gelombang cahaya tampak. Percobaan dilakukan dikenal dengan eksperimen celah ganda. Ini mungkin eksperimennya ya, ada cahaya monokromatik dilewatkan pada di celah gitu ya, lalu nanti dibagi dua gitu ya. Jadi nanti kan gelombangnya koheren sama ya. Jadi nanti ternyata terjadi pita terang gelap ya. Ini pita terangnya, mungkin ini terang-terang, yang ininya gelap-gelap gitu ya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Eksperimen celah ganda diperlihatkan pada gambar berikut. Hitunglah panjang gelombang cahaya yang dipergunakan. Jadi ini jaraknya D ya. D-nya berarti sini ya. 0,2 mm ya. Lalu jarak antara celah ganda dengan ini 1 meter ya. Kemudian ini ada terang gelapnya ya. Jadi dari sini ke sini ke terang ketiga M3 itu 9,49. Ditanya panjang gelombangnya berapa ya. Mungkin kita lihat saja ya. Kita dapatkan jarak antara dua celah adalah 0,2, jarak celah ke layar 1 meter, jarak pusat layar ke pita terang ketiga adalah Y3 sama dengan, maka lambdanya adalah, mungkin ini langsung rumusnya ya, YMD dibagi MR. Nanti dapatnya 633 nanometer. Kemudian kita lihat koherensi gelombang ya. Agar pola interferensi dapat nampak pada layar C, gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang tidak bervariasi terhadap waktu ya. Karena celah S1 dan S2 berasal dari cahaya tunggal ya, maka cahaya dari kedua celah dikatakan koheren sepenuhnya ya. Jadi memang kalau bikin koheren, ininya kita lewatkan dulu ke satu celah, nanti dibuat celah ya. Ini akan terjadi terang gelap. Kemudian interferensi celah ganda. Nah, dalam percobaan interferensi yang tadi, dua gelombang masing-masing dengan intensitas I0 menghasilkan gelombang resultan dengan intensitas I. Pada layar yang memiliki persamaan, kita pakai langsung aja. I sama dengan 4 I0 cos kuadrat setengah pi, di mana pi-nya adalah pi-nya ini ya, 2 pi d dibagi lambda sin theta u. Jadi itu ya, panjang itu ini ya. Nah, ini ada contoh soal lagi, 3 gelombang cahaya bergabung pada suatu titik tertentu di mana komponen medan listriknya adalah E1 sama dengan N0 sin omega T, E2 sama dengan N0 sin omega T plus 60, E3 sama dengan N0 sin omega T min 30. Carilah komponen resultan dari ketiganya pada titik tersebut. Kalian disuruh minta itu ya, resultannya ya. Kita berapa menit lagi ya? Tinggal 11. Mungkin nanti setelah ini ada tugas ya di virtual class ya, di emas 2 ya. Nanti coba kalian kerjakan ya. Nanti saya kasih soalnya. Kita lihat jawabannya ya. Gelombang resultannya adalah E1 tambah E2 tambah E3 ya. Pada saat T-nya 0, maka arah horizontal sigma EX sama dengan 237 E0, arah vertikal sigma Y sama dengan
0,336 amplitude gelombangnya menjadi itu. Nah, mungkin oke. Ini kan ya pada saat dianggap pada saat T-nya 0. Jadi kalian tinggal masukin aja ya pada saat T-nya 0 berapa gitu ya. Jadi E0 sin 60, E0 sin 30 ya, nanti sumbunya berapa ya. Nanti diproyeksi ke sumbu ya. Nanti dihitung dapatnya 2,4 E0. Sudut fasenya adalah ini, maksudnya tahu kan ya. Jadi kan pada saat T-nya 0 kan ininya 0 berarti ya. Kalau ini 0 ya. Nah, yang ini kan E0 sin 60 ya. Jadi kalau kalian gambar ya 60 katakanlah di sana gitu ya. Di sana. Lalu yang ini kan berarti min 30 ya. Min 30 ke sini gitu ya. Gambar gimana ya? Kan kalau digambar pada saat T-nya 0 kan E1-nya 0 ya. E1-nya 0 ya. Tapi E2-nya kan dia 60 gitu ya. 60, lalu yang itunya kan min 30 gitu ya. Min 30 kan gini ya. Lalu kalian proyeksi ke sumbu X, proyeksi ke sumbu Y gitu ya. Yang ini juga sama nih. Proyeksi ke sumbu X, proyeksi ke sumbu Y ya. Nanti kalian hitung ada berapa gitu ya. Kan bisa ya. Jadi kan ini 60, ini min 30 ya. Nanti kan dapat berarti kan yang dapat sigma EX itu berarti berapa? E0 kali apa namanya? Sin 60 ya, tambah yang sin 30 gitu ya. Kalau yang ini sigma E-nya berarti yang ini E0 sin 60 dikurang malah ya. Sin 30 nanti dapatnya ini ya. Lalu intervensi dari thin film ya. Ini nanti kalian lihat rumusnya aja, maksimum film terang di udara, lalu maksimum film gelap di udara. Pakai rumus ini. Ini juga ada contoh soal sebuah gelembung sabun tampak hijau di titik pada permukaan depan yang paling dekat dengan pengamat. Jika indeks biasnya 1,35, berapakah ketebalan minimumnya ya? Jadi jawabnya ini ya. Lalu ini intervensi Michelson sih. Nanti mungkin kalian bisa baca ya di sini. Baik, mungkin itu saja ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini 7 menit lagi. Nanti ada soal kamu kerjakan ya di Mas 2 ya, Mas 2. Ada yang mau ditanyakan? Untuk PPT materi tadi apakah juga akan dibagikan di Mas, Pak? Oh ya, nanti saya ini di Mas ya. Kalian di Mas juga ya. Oke. Mungkin kita masuk kumpulinnya sampai jam berapa ya kira-kira nanti? Mungkin kira-kira 4 soal kali ya, 4 soal. Nanti kan kamu kumpulin di Mas ya. Mas nanti mungkin diperiksa sama asisten sih. Oke. Baik, kalau tidak ada kita foto dulu coba.
Maaf ya, saya lagi kurang sehat, jadi belum bisa. Datang ke kampus. Ini pada di rumah ya, nggak ada yang di kampus ya? Nggak ada ya. Kira ada kuliah, nggak ada ya. Baik, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke semuanya, terima kasih. Selamat Terima kasih, pagi. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Selamat Pak. pagi. Pamit ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.